Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Kita percaya oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan kita kehidupan, sehingga hari ini kita boleh menjalani hidup kita dengan baik. Itu semua oleh karena anugerahnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu marilah tetap yang terutama dalam hidup kita memuji dan menyembah Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita, memulai renungan harian kita pada hari ini. Kita menyanyi bagi Tuhan dari pujian kita yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari menaikkan pujian kita. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari kita berdoa. Yang terutama dalam hidup kami ya Tuhan, kami mau memuliakan Engkau. Kami percaya setiap hari hidup kami dituntun untuk memuliakan Tuhan. Kami dituntun berjalan di jalan Tuhan, melalui firman Tuhan yang setiap hari kami renungkan, kami belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk memahami akan firman-Mu dan kami dimampukan melakukannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka ayat renungan harian kita pada hari ini dari Lukas 5 ayat yang ke-32. Lukas 5 ayat yang ke-32, mari bersama-sama kita membacakannya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Demikian firman Tuhan, Lukas 5 ayat yang ke-32. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang betapa besarnya kasih Yesus bagi orang-orang yang berdosa. Saudaraku, dalam perjalanan pelayanan Yesus ketika dia memanggil murid-muridnya dalam Lukas 5 ayat 32, khususnya dari ayat 27 sampai 32 ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus memanggil
Lewi seorang pemungut cukai yang dalam pandangan orang banyak adalah orang berdosa. Bukan hanya pandangan orang banyak, pandangan ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahwa pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Mengapa? Karena mereka bekerja pada waktu itu adalah untuk bangsa yang menjajah mereka, dan mereka mengambil apa yang tidak seharusnya seperti apa yang mereka minta, ya, melebihi dari pajak yang harus disampaikan oleh rakyat pada waktu itu. Saudaraku, hal itulah yang membuat banyak pandangan pemungut cukai itu tidak baik, adalah orang berdosa. Bukan karena pekerjaannya, ya. Kalau pekerjaannya memang dia bekerja dengan sungguh-sungguh, mungkin sebagai seorang pemungut cukai dia bukanlah seorang yang jahat misalnya, ya. Tetapi karena dia melebihi dari kapasitasnya, dia meminta, bahkan bisa dikatakan sangat berat, menyusahkan, mencekik rakyat. Hal itu yang membuat pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang sangat tidak disenangi oleh rakyat pada masa itu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena itu pandangan orang banyak bahwa orang Lewi adalah pemungut cukai ini, ya, Lewi sang pemungut cukai maksud kami adalah orang yang berdosa. Mereka berpandangan bahwa tidak layaklah Yesus datang ke tempatnya, ya. Kalau kita melihat ayat 27 dikatakan ketika Yesus pergi keluar, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi, ya, Lewi yang sedang duduk di rumah cukai. Pemungut cukai itu bernama Lewi. Maaf ya, pemungut cukai itu bernama Lewi dan dia duduk di rumah cukai. Pandangan orang banyak itu tidak baik, tidak benar. Wah, mengapa Tuhan Yesus seorang yang sangat baik, dia mau ke tempat pemungut cukai, ke tempat Lewi itu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa betapa Yesus mengasihi semua orang. Dan ketika Lewi itu, ya, pemungut cukai itu melakukan suatu pesta, bisa saja pesta itu adalah sebagai ucapan syukur bahwa dia boleh bertemu Yesus, dan dia juga memperkenalkan Yesus kepada orang-orang lain, kepada mungkin teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Luar biasa, ya, perjumpaan dengan Yesus membawa seorang berani bersaksi tentang dia bagi banyak orang. Itu adalah yang sedang dilakukan oleh Lewi ini. Apa yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik apa yang dilakukan oleh Yesus. Wah, mengapa Yesus mau, ya? Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Itu yang dikritik oleh orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu terhadap Yesus. Padahal sebenarnya Yesus sedang mengkritik mereka. Pandangan mereka yang memandang bahwa pemungut cukai itu sebagai orang yang berdosa yang tidak layak untuk didekati. Yesus mengkritiknya dengan dia datang, dia hadir dalam pesta yang dilakukan oleh Lewi, ya, dan memperlihatkan betapa kasihnya bagi orang berdosa. Sehingga Yesus menjawab bagi mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 31, ayat 32, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudaraku, ahli Taurat dan juga orang Farisi yang katanya mengenal Yesus, tapi ternyata kasih Tuhan itu tidak ada dalam dirinya. Jangan-jangan mereka yang tidak mengenal dengan sungguh-sungguh Yesus itu. Tapi Lewi, dia tahu, dia mengenal Yesus, dia bersyukur bisa mengenal dia bersuka cita, dia memperkenalkan Yesus bagi teman-temannya melalui pesta yang dia lakukan. Karena itu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Ya, Lewi tahu dia tidak pantas dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan melihat bagaimana dia membutuhkan Yesus Kristus yang penyelamat itu. Dan bukan orang yang merasa diri benar yang memerlukan Tuhan, tetapi orang berdosa. Karena itu saudara-saudariku, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan? Ya, jangan-jangan kita mengenal Tuhan, tetapi Tuhan itu tidak hidup dalam diri kita. Ya, sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Tetapi Lewi, seorang yang berdosa tadi, ya, dia tahu bahwa dirinya membutuhkan Tuhan, dia bersyukur mengenal Tuhan, dan dia memperkenalkan Tuhan itu bagi banyak orang. Karena itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan,
Kita manusia sebagai orang yang berdosa membutuhkan Kristus dalam hidup kita. Dan dia datang adalah untuk orang berdosa. Karena itu ketika kita mengenal dia, bersyukur kepadanya, dan jangan lupa perkenalkanlah dia juga. Bagi banyak orang melalui apa? Tutur kata, sikap, apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Menjadi berkat, menjadi damai sejahtera Tuhan bagi banyak orang. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan kembali dari pujian kita Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Saudaraku, kita adalah manusia yang berdosa yang memerlukan Juru Selamat. Karena itu mari naikkan pujian kita, Kuperlukan Juru Selamat. Perlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Bait yang kedua, Kidung Jemaat 402. Kuperlukan Juru Selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Karena jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami manusia, orang yang berdosa ini ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur Engkau mau mengasihi kami Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Biarlah kami tetap hidup dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan dalam anugerah-Mu kami beroleh keselamatan. Karena itu tolonglah kami untuk tidak duduk diam, tinggal diam saja Tuhan, tetapi kami mau juga bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang, sama seperti Lewi, sang pemungut cukai. Dia menyaksikan sukacita mengenal Tuhan kepada orang lain. Karena itu Tuhan, tolonglah kami juga agar kami boleh bersaksi tentang Tuhan melalui tutur kata, perbuatan, sikap kami, bahkan apa yang kami lakukan, terlebih di masa pandemi ini ya Tuhan, agar kami juga boleh saling menguatkan, saling menopang satu dengan lain. Saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, terpapar sakit, mungkin sedang isolasi mandiri di rumah atau isolasi di rumah sakit, atau juga yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan kuatkan, tolonglah berikan semangat, sukacita, hati yang gembira, berkati obat yang mereka pergunakan sehingga mereka beroleh kesembuhan dari Tuhan. Yang berduka cita kiranya Tuhan juga hiburkan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami percaya Tuhan menopang kami dalam setiap usaha pekerjaan yang akan kami lakukan pada hari ini juga. Kami berserah sungguh hanya kepada Tuhan, dan biarlah melalui apa yang kami lakukan, kami tetap menyaksikan tentang Tuhan bagi banyak orang. Kami boleh semakin berdamai sejahtera, kami boleh semakin sehati sepikir dalam hidup kami setiap hari, baik dalam keluarga, dalam persekutuan kami bersama dengan orang lain. Kami mendoakan semua jemaat Tuhan di Sitelus Ada Bekasi ini. Tuhan, Engkau juga menyertai setiap jemaat-Mu. Berikan kesehatan, damai sejahtera, hati yang sukacita dalam menjalani hidup setiap hari, dan mampu bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan demikian kami beroleh damai sejahtera Tuhan. Berkati kesehatan, keluarga, anak-anak, pekerjaan, usaha yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan memimpin kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita hari ini
untuk tetap bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang, karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Yesus datang bagi orang berdosa, dan sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Mari bersaksi tentang Dia bagi banyak orang melalui sikap, perbuatan, tutur kata kita, dan memberikan semangat bagi saudara-saudari kita yang lain. Karena itu saudaraku, mari menjalani hari ini dengan hati yang gembira dalam Tuhan, dengan semangat sukacita di dalam Tuhan, dan tetap dalam protokol kesehatan ya, keluar dari rumah pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap berdoa ya, tetap jaga dalam pola hidup yang sehat. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.